Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga berkumpulnya kita ini karena lillah, karena Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan juga di riyadatul jannah, di taman surga yang Allah, bisa berjumpa, bertemu ibarat dalam satu keluarga di dalam masjid ini, yakni di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kitab Bughyatul Mutatawwi fi Shalatit Tatawwu yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Umar Basmul. Beliau adalah salah seorang staf pengajar di Jami'ah Ummul Qura, di Jami'ah Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah. Ya, kemarin kita sudah membahas di bagian yang pertama terkait dengan sholat sunnah tatawwu. Apa sholat sunnah tatawwu itu? Kemudian jenisnya kemarin sudah kita bahas. Ada yang sholat tatawwu mutlak, yang kedua ada sholat tatawwu muqayyad, yang terikat dengan
yakni sunnah rawatibah, tentang sunnah-sunnah rawatib. Fadluha, apa keutamaannya? Wa fadluha wa wasfuha, dan apa sifat-sifatnya seperti apa? Wa ahkamuha, dan kemudian hukum-hukum terkait dengan sholat sunnah rawatib ini secara rinci. Jadi kita mengingat kembali, kemarin sudah kita sampaikan, yang dimaksud sholat rawatib itu adalah sholat-sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan yang beliau anjurkan dikerjakan bersama sholat fardu 5 waktu, sebelum atau sesudahnya. Mari kita bahas fadlu sunani, tentang keutamaan sholat sunnah rawatib itu seperti apa. Ada beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat sunnah rawatib ini secara global, dan ada pula yang fadilahnya sebagian sholat itu disebutkan secara khusus atau tersendiri. Nah, inilah diantaranya hadis-hadis yang akan kita kaji. Mari kita kaji hadisnya terkait dengan keutamaan tentang sholat sunnah rawatib ini secara terperinci. Yang pertama, hadis dari Ummu Habibah. Ummu Habibah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis berasal dari Ummu Habibah, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin isnata asyrata raka'atan tatawwu'an ghairu fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Allah bersabda, barang siapa atau tidaklah dari hamba seorang muslim yang mereka melaksanakan sholat setiap hari 12 rakaat tatawu'an, ini sholat sunnah tatawu', 12 rakaat ghairu fariidah, bukan sholat wajib, maka Allah akan memberikan satu pahala ganjaran illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah, Allah akan membangunkan istana di surga. Atau di dalam lafaz yang lainnya, illa bunya lahu baitan fil jannah, atau akan dibangunkan baginya. Siapa yang membangunkan? Allah, yakni rumah atau istana di surga. Akhrajah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Wa fi riwayat Tirmidzi wa Nasa'i fassara hadhihi raka'atin. Nah, kemudian ditafsirkan, ini ditafsirkan oleh Imam Nasa'i dan Tirmidzi di dalam riwayatnya terkait dengan rakaat-rakaat tersebut. 12 itu seperti apa? Arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'da maghrib, 2
2 rakaat sebelum sholat subuh, sehingga jumlahnya ada 12. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sholatul Musafirin, bab fadli sunanir rawatibah qabla al-faraid. Ini ada di dalam riwayat Muslim. Qultu, kemudian aku katakan, ini Dr. Muhammad bin Umar Al-Basri ini mengatakan, wal hadis yadullu ala istihbabi musabarah ala salati isnata asyrata rak'atan tatawu'an kulli yaumin. Jadi beliau menjelaskan hadis ini menunjukkan anjuran menekankan atas sholat 12 rakaat sunnah rawatib tiap hari. Wa man hafadha ala sunnani rawatib, dan apa yang menjaga sunnah-sunnah rawatib yang 12 ini, dakhala fi hadhi, ini masuk pada keutamaannya al-mazkur fi hadzal hadis. Ini sebagaimana yang tersebut di dalam hadis ini akan mendapatkan keutamaan dengan catatan hafadha an sunan ar-rawatib, dengan catatan ia menjaga artinya melaksanakan ini dengan istiqomah, secara istimror, dilaksanakan secara terus menerus. Ini adalah menjaga. Jadi siapa yang menjaga sholat rawatib seperti itu akan mendapatkan keutamaannya, yakni dibangunkan rumah di surga. Wa fil hadis fadilatul muhafadzah ala sunnanir rawatib umuman. Nah, di dalam hadis ini adalah keutamaan menjaga sholat sunnah rawatib ini secara umum. Wal madhkurah fil hadis khususan, ya, wallahu a'lam. Dan yang tersebut di dalam hadis ini adalah secara khusus. Nah, kemudian dijelaskan di dalam selanjutnya, waqad sabata fi'lur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li sunani rawatib fastama'a lahal qawlu wal fi'lu minhu alaihi salatu wassalam. Ya. Dan sungguh telah sabit berdasarkan satu ketetapan, ya, dari sunnah Rasulullah akan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini li sunani rawatib, untuk sholat sunnah rawatib tersebut. Dan semua pendapat ini menyepakati baik secara qaul maupun fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua sepakat ijma bahwasanya baik dari perkataan maupun dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat sunat rawatib ini, semua menyepakatinya para ulama ini, ya. Jadi tidak ada yang ikhtilaf atau berbeda atau yang menyelisihinya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin. Jadi kalau tadi yang pertama dari Ummi Habibah, istri Nabi, yang meriwayatkan 12 rakaat, yang Ibnu Umar, beliau meriwayatkan 10 rakaat terkait dengan sholat sunat rawatib tersebut. Hafidhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ini kata Ibnu Umar. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Ya, jadi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah.
sunahnya. Nah ini yang berbeda dengan Umi Habibah. Di Umi Habibah tadi 4 rakaat sebelum zuhur, itu yang muakkadah, ya, yang dikatakan. Tapi menurut riwayat Ibnu Umar itu 2. Kalau ingin melaksanakan sebelum zuhur 2 juga boleh. Lebih utama 4 itu secara mubasyarah langsung atau 2 rakaat. Yang lebih utama adalah 2 rakaat. Yusallimu baina raka'atain, salam tiap 2 rakaat. Meskipun juga ada yang berpendapat 4 rakaat itu secara langsung. Ini ya. Di dalam hadis itu dijelaskan dari Ibnu Umar itu sholatul lail wan nahar masna wa masna. Ya. Salat malam maupun di siang hari masna wa masna. Kemudian ditanyakan apa makna dari masna itu? Dijelaskan yusallimu baina raka'atain, salam tiap-tiap 2 rakaat. Nah yang 10 tadi raka'atain qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi. Ini menurut Umar salat setelah maghrib di rumahnya. Memang idealnya sunahnya itu di rumahnya, tetapi kadang-kala ketika ini kita laksanakan di rumah, kadang-kala lali, nggak jadi Kalau demikian ya lebih baik juga dilaksanakan di masjid untuk menghindari mungkin di jalan nanti kita sudah ketut akhirnya nggak sholat. Apalagi di rumah kalau sudah bertemu dengan keluarga ada tamu, akhirnya nggak jadi sholat sunnah. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya fi baitihi, yakni di rumahnya. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Ini. Wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini merupakan saat yang seorang pun tidak boleh tahu apa yang beliau kerjakan. Jadi ada saat-saat tertentu yang seseorang itu tidak boleh tahu. Artinya tidak boleh bertamu pada saat-saat itu. Hadatsatni Hafsah, ya. Kemudian Hafsah memberitahukan kepadaku, yakni adalah memberitahu Ibnu Umar. Hafsah ini juga istri Nabi. Dia memberitahu kepada Ibnu Umar, annahu kana idza adzana al-mu'adzin, bahwasanya Rasulullah itu apabila muadzin itu mengumandangkan azan, wa tala al-fajr, ya, fajr, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat rakaat atau qobliyah subuh yang dilaksanakan secara khafifain, ya, khafifah, ringan. Khafifah maksudnya sangat ringan sekali. Jadi nggak boleh ketika kita sholat sunnah qobliyah subuh malah kita baca yang panjang sholat sunnahnya, tidak boleh. Kalau sholat subuhnya disunahkan untuk membaca bacaan yang panjang, itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kadang ada tertentu yang tidak pernah jamaah dari jauh, tiba-tiba datang ke sini, ya, kadang-kala ada yang berpendapat kalau di masjid sini panjang. Sebetulnya enggak. Kalau kita lihat di masjid-masjid yang lain yang mereka memegang teguh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menjaganya, tidak berani untuk menselisihinya. Itu pun bacaan kita jika dibanding Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Namun demikian kita bijak, ya, paling bacaan itu ya tidak terlalu panjang, tapi harus dibedakan
subuh karena itu sunnah. Sunnah itu harus kita jaga. Dan alhamdulillah sudah lama kita istiqomah. Tidak ada cerita ketika diimam sholat subuh agak banyak sedikit kemudian dia meninggal. Tidak pernah ada. Hanya dari sunnah itu tetap kita pertahankan. Tetapi kalau di sholat maghrib itu sunnahnya adalah bacanya ringan, pendek, bacaan pendek, karena waktunya juga pendek. Tapi pernah suatu ketika Rasulullah juga agak panjang. Tapi itu adalah sangat jarang. Rasulullah itu mensunahkan ketika maghrib bacanya pendek, karena waktunya juga pendek. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fi riwayatil Bukhari wal ya, nabiha ziyadatan. Jadi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dengan satu tambahan wa sajdatain ba'dal jumu'ah. Jadi kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini ada tambahan. Dari 10 itu tambahannya adalah wa sajdatain ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah sholat Jumat. 2 rakaat setelah sholat Jumat dilakukan ini. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan sholat Jumat itu 4 rakaat. Di dalam hadis ini 2 rakaat. Silahkan kita bisa melaksanakan apakah 2 ataukah 4. Ya, ini kan sudah. Ya, jadi saya katakan ini memang ada ulama yang mereka menjelaskan secara itu dilakukan secara mubasyarah, karena ketika disebut kata lafaz arba'an itu berarti 4 rakaat itu secara terus menerus langsung. Tetapi ulama-ulama yang lain berdasarkan satu hadis, berdasarkan ya, dari Ibnu Umar, ya, pada hakikatnya sholat itu adalah sholat sunnah al-lail wan nahar. Sholat sunnah siang itu adalah masna wa masna, 2 rakaat salam. Jadi yusallimu baina rak'atain, salam setiap 2 rakaat. Tetapi andaikan ada yang melaksanakan secara langsung itu juga silakan. Jadi memang kita harus bijak ketika menyikapi hal seperti itu. Ketika ada perbedaan mana yang kita yakini, silakan dilaksanakan selama itu ada dalil yang sahih. Bapak Muslim, dari dalam riwayat Muslim, fa'amal maghrib wal isya wal jumu'ah fa sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Di dalam riwayat Muslim juga ada tambahan, adapun untuk maghrib, isya dan Jumat, maksudnya sholat sunnahnya maghrib, isya dan Jumat, fasolah itu aku sholat bersama Nabi, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di rumah Rasulullah, karena rumah Rasulullah kan dekat dengan masjid itu, ya. Jadi kembali, ya, memang sunnahnya di rumah, tetapi kita juga harus bisa melihat apakah ini dilaksanakan di rumah bisa atau tidak sholat ini. Daripada tidak bisa, ya lebih baik kalau nggak bisa, lebih baik di masjid. Dan kita menyikapi hal ini ketika kita longgar bisa kita laksanakan di, apalagi ketika kita subuh, ketika di rumah juga kadang-kadang sulit karena waktunya pun juga tidak terlalu panjang, batas yang sudah kita sepakati. Yang penting bisa kita laksanakan dengan baik sholat sunnah tersebut. Wa fi riwayat Tirmidzi, dan di dalam riwayat Tirmidzi, khafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin kana yusalliha bil laili wan nahar. Dan di dalam riwayat At-Tirmidzi, aku menghafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat yang beliau mengerjakan sholat tersebut pada siang dan
muakkadah. Kemudian berikutnya wasfu sunani ratibah au ahkamuha, sifat sunnah ratibah, sunnah rawatib ya. Sifat dari sholat sunnah rawatib dan hukum-hukumnya dijelaskan. Wa yasmilu hadzal faslu ala bayani sunani ratibah li kulli sholatin min shalawatil khams al-mafruḍah min khilalin khamsati mabahis li kulli sholatin mafruḍah mabhasan yata'allaq bi ratibatiha udrija tahtahu al-masailu al-muta'alliqah bihi. Maksudnya adalah di dalam pasal ini mencakup penjelasan tentang sholat sunnah rawatib pada tiap-tiap sholat sunnah ya, pada tiap-tiap sholat sunnah fardu yang 5 waktu tadi. Jadi yang menyertai, maksudnya sholat sunnah rawatib menyertai sholat 5 waktu tadi, yang dibagi menjadi beberapa bahasan pasal. Likuli sholatin mafruḍah, setiap sholat wajib ini mabhasun, ini mempunyai pembahasan ya ta'alaqun bi ratibatiha, yang berkaitan dengan sholat rawatibnya ya, rawatib. Nah, ini dijelaskan ya. Kemudian ratibatu sholatul fajri, ini perinciannya terkait dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah fajar. Bagaimana sholat sunnah fajar itu? Bagaimana hukumnya? Bagaimana sifat dan keutamaan sholat sunnah fajar? Kemudian tahfifuha, bagaimana pengerjaannya yang lebih singkat atau ringan? Wa ma yuqra'u fiha, dan apa yang dibaca di dalam sholat sunnah fajar tersebut. Kemudian khamisan ya, kemudian ittaja'u ba'daha ya, ittaja'u ba'daha, kemudian berbaring atau tidur-tiduran sesudahnya. Itu hukumnya bagaimana, apakah wajib atau sunnah atau makruh. Kemudian manfaatnya, bagaimana kalau sholat sunnah fajar itu terlewatkan atau berlalu, adakah qadanya? Yang dibahas di situ secara rinci ya. Awalan hukmuha, yang pertama adalah hukumnya seperti apa? Ya, ratibatul fajri ya min akidu sunnani ratibah. Jadi sholat sunnah rawatib ya sebelum subuh ini merupakan sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang kuat sekali ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'ahadaha, Rasulullah itu senantiasa mengerjakannya, wala yada'uha, dan tidak pernah meninggalkan fi qadar wala safar, baik pada saat di tempat maupun pada saat di dalam perjalanan. Jadi Rasulullah itu senantiasa mengerjakan sholat sunnah fajar ini ketika berada di tempat, maksudnya ketika tidak bepergian, dan juga ketika bepergian Rasulullah melaksanakannya. Walam yasika anhu sallallahu alaihi wasallam mayadullu ala wujubiha, dan tidak ada riwayat yang sahih yang mewajibkan terkait dengan sholat sunnah fajar. Artinya begini, sholat sunnah fajar ini tidak wajib, tetapi sunnah yang sangat ditekankan, yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun Rasulullah di dalam satu perjalanan. Wa dalilu ala sholati Rasulullah SAW min raka'atainil fajri fis safar. Nah, sekarang dalilnya Rasulullah melaksanakan sholat sunnah fajar ketika di dalam safar.
kami pernah bersama Rasulullah di dalam suatu perjalanan. Fa asroina lailatan, ya. Kemudian kami melaksanakan perjalanan itu ketika malam hari. Falamma kana fi wajhi subhi, dan tatkala, ya. Jadi dia melakukan perjalanan pada malam hari. Falamma kana fi wajhi subhi, ya. Dan tatkala sebelum tiba waktunya subuh, ya, nazala Rasulullah, ya, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu singgah istirahat, fanama, kemudian dia tidur. Wa naman nas, dan orang-orang juga ikut tidur, ya. Falam nastaiqir, ya. Dan kemudian ternyata karipan, tidak bangun. Rasulullah bersama orang-orang tadi karipan, kemudian capek ketika melakukan perjalanan jauh. Illa bisyamsi qad tala'at alaina. Nah, bangun-bangun matahari itu sudah terbit. Terus bagaimana? Sholat fajar itu dilaksanakan, kemudian sholat subuh juga belum. Kemudian fa amara Rasulullah SAW al-mu'adzina fa adzana. Kemudian Rasulullah memerintahkan muadzin, bukan adzan, itu doa adzan. Dalam kondisi apa? Kondisi matahari terbit. Kondisi matahari terbit. Kemudian Rasulullah memerintahkan pada tukang adzan, muadzin, para sahabat tadi untuk adzan. Karena ini kan Rasulullah karena ketiduran, karena capek melakukan satu perjalanan tadi. Nah, kemudian summa sholat rak'atain qabla al-fajr. Kemudian dia melakukan sholat sunnah fajar dulu. Jadi dilakukan pada saat matahari terbit atau menunggu, ya, kira-kira sebentar, satu tombak, kira-kira 15 menit. Kemudian melaksanakan sholat sunnah sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah fajar. Karena tadi, jadi yang tertinggal tadi boleh kita yang namanya qadha seperti tadi. Karena ini alasan Rasulullah ketiduran. Jadi sholat fajar, summa amarahu, kemudian dia memerintahkannya, ya, memerintahkan untuk iqamah. Faqama, kemudian dia mendirikan sholat subuh tadi. Fa sholat binnas, dan orang-orang juga melaksanakan sholat subuh. Summa hadatsana bima huwa kainun hatta taquma as-saah. Ya. Kemudian menceritakan kepada kami, ya, dengan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Nah, ini berarti Rasulullah itu senantiasa menjaga sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar meskipun di dalam satu perjalanan. Ya. Wal hadisu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sholata ratibah al-fajri ma'a sholatil fajri fis safar. Hadis ini jelas sekali, ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sholat rawatib fajar atau sholat sunnah fajar, ya, ini tatkala jadi dalam perjalanan, ya, melakukan perjalanan Rasulullah ini. Makanya ini adalah kama yadullu ala masru'iyyah sholatiha inda fawati sholatil fajri an waqtiha fa innahu yusra'u fi sholatil ratibah al-fajri summa sholatil fajri kama fa'ala Rasulullah SAW. Sebagaimana, ya, ini juga menunjukkan tentang disyariatkan sholat tatkala waktu berlalu, waktunya wis entek, seperti kejadian Rasulullah tadi. Ya, jangan sampai kita telat, kita ketiduran, terlalu bangkok, tiba-tiba sinar matahari sudah muncul, kita terus nggak salah. Rasulullah pernah juga kejadian, tapi tetap melaksanakan sholat. Bahkan sholat sunnah fajarnya, kemudian baru jamaah bersama sahabat sholat sunnah subuh. Ini sedikit lagi. Wa fadluha. Nah, yang kedua, ya, ini
sifatnya dan keutamaannya apa? Rotibah fajri rokatani ya. Tusallayani qabla salatil fajri qad warada fi fadliha ahaditsu minha. Jadi maksudnya salat fajar 2 rakaat ini ya sebelum salat subuh ini dalil-dalilnya yang menjelaskan an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibu Aisyah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, rakaatani fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dijelaskan juga maksudnya lahuma ahabbun ilayya minad dunya jami'an. Keduanya itu, kedua salat fajar tadi lebih aku cintai ya, daripada dunia dan seisinya. Akhrajahul Muslim. Kemudian yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in inawafil asyadda min ta'ahudan ala rak'atayn fajri. Akhrajahul Saifaini. Jadi dari Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih keras mengerjakan sesuatu ya dari sholat nafilah selain dari 2 rakaat sholat fajar. Sehingga ini adalah merupakan ketetapan Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk betul-betul menjaganya. Kemudian Ibu Aisyah juga meriwayatkan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla subhi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini artinya jelas sekali subuh 2 rakaat setelah sebelum subuh itu tidak pernah ditinggalkan. Akhrajul Bukhari wa Nasa'i. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i. Saya kira ini dulu, nanti kita lanjutkan karena ini perinciannya banyak agar kita jelas terkait dengan pembahasan sholat fajar. Dan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita mengambil dari kitab